Setelah Xiaoyan menyingkirkan salah satu ahli, kini jumlah peserta yang tersisa sudah genap menjadi 8 orang. Tindakan kejam dan arogan yang dilakukan Xiaoyan itu secara alami membuat Feng Qing'er tertawa dingin sembari mengatakan, "Sepertinya pavilion Feng Lei milikku tidak bisa dibandingkan denganmu dalam hal kesombongan. Jika kolam darah surgawi tidak muncul, aku pasti sudah mengujimu untuk melihat seberapa besar kekuatan yang kau miliki tanpa adanya bantuan dari roh spiritual." Sikap Xiaoyan pun benar-benar acuh ketika mendengar kata-kata Feng Qing'er ini dan mengatakan, "Jika Nona Feng sangat ingin bertarung, maka kau bisa melakukannya kapan saja." Jawaban Xiaoyan itu tentu membuat Feng Qing'er merasa sangat kesal. Namun saat ini dia harus mengesampingkan hal tersebut dan memprioritaskan kolam darah terlebih dahulu. Di sisi lain, Xiaoyan perlahan menghampiri Nalanyenran dan bersiap menunggu momen yang tepat untuk memasuki kolam darah surgawi. Kehadiran Xiaoyan secara alami membuat Nalanyenran merasa jauh lebih tenang. Namun dia juga merasa cukup sedih mengingat setelah keluar dari pegunungan mata surgawi, maka kemungkinan besar dia akan kembali berpisah dengan Xiaoyan. Selang beberapa waktu, suara gemuruh pun tiba-tiba memenuhi cakrawala. Tatapan semua orang pun sontak terfokus ke langit. Terlihat di sana ada gelombang energi warna-warni mulai berkumpul hingga membentuk sebuah pilar energi yang sangat megah. Fenomena ini menandakan kalau kolam darah surgawi akan segera mencapai kondisi puncaknya. Di saat yang bersamaan, tetua Jinsi pun muncul dan memerintahkan para ahli termasuk Xiaoyan agar segera memasuki kolam darah tersebut. Kegembiraan pun sontak melonjak di wajah semua orang. Dengan kecepatan tertinggi, mereka pun bergegas memasuki mulut gunung berapi layaknya sebuah cahaya kilat. Sebelum pergi, Xiaoyan memberitahu Nalanyenran agar tidak masuk terlalu dalam untuk menghindari resiko terkena racun api. Selain itu, Xiaoyan juga memberitahu Nalanyenran agar tidak perlu menunggunya setelah keluar dari kolam darah tersebut. Bagaimanapun, Xiaoyan jelas membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan mereka semua. Nalanyenran pun sangat berterima kasih atas segala bantuan yang sudah diberikan oleh Xiaoyan kepadanya. Sambil tersenyum, dia lalu mengatakan, "Jika kamu sangat ingin bertemu dengan guru, maka kau bisa pergi ke Sekte Bunga untuk menemukannya." Informasi ini jelas membuat Xiaoyan terkejut sekaligus bersemangat. Jika ada kesempatan di masa depan, mungkin dia akan pergi ke sana untuk menemui Yunzi. Setelah pembicaraan itu, Xiaoyan dan juga Nalanyenran pun segera bergerak memasuki kolam darah untuk mengejar para ahli lainnya. Suasana di permukaan pun perlahan berubah menjadi tenang setelah semua ahli terjun ke dalam kolam darah tersebut. Sesampainya di dalam, para ahli termasuk 2 perwakilan dari klan tikus penelan emas pun segera menempati posisi mereka masing-masing untuk menyerap energi yang ada sebanyak mungkin. Sementara itu, Xiaoyan terlihat melapisi tubuhnya dengan doki hijau giok dan terus menyelam ke dasar kolam untuk mencari tempat yang disebutkan oleh tetua Jinsi sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan spiritual Xiaoyan bahkan tidak berfungsi dengan baik karena kentalnya energi yang berkumpul di tempat tersebut. Semakin dalam Xiaoyan menyelam, dia dapat merasakan kalau energi yang terkandung di dalam kolam darah juga semakin murni. Namun Xiaoyan jelas memahami kalau di balik semua itu terdapat racun api yang sangat berbahaya. Meskipun Xiaoyan sudah pernah merasakan pengaruh racun api ketika memasuki menara Qi Akademi Jianan kala itu, tetapi kedua jenis racun ini jelas berada di level yang sangat berbeda. Beruntung Xiaoyan memiliki perlindungan dari api surgawi, sehingga setiap kali racun api memasuki tubuhnya, maka racun tersebut secara alami akan langsung dikeluarkan. Setelah menyelam lebih dari 10 menit, Xiaoyan pun perlahan berhenti dan menemukan ada sebuah area di dasar kolam yang dibatasi oleh sebuah penghalang spasial. Tentu saja dengan kekuatan Xiaoyan akan sangat sulit jika dia ingin menerobosnya secara paksa. Beruntung sebelumnya tetua Jinsi memberikannya sebuah token khusus untuk bisa melewati penghalang tersebut. Begitu Xiaoyan menempelkan token khusus itu, penghalang spasial pun secara otomatis terbuka dan membawa Xiaoyan masuk ke dalam sebuah terowongan. Setelah melewati terowongan tersebut, Xiaoyan akhirnya tiba di sebuah area berukuran 100 kaki yang dilindungi oleh penghalang spasial. Xiaoyan dapat merasakan kalau energi merah darah di tempat ini 10 kali jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan area yang berada di luar. Selain energi murni, Xiaoyan juga menemukan racun api yang sangat pekat. Tidak heran elit Dosong bintang 8 seperti tetua Jinsi tidak mampu bertahan lama di tempat ini. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan lalu perlahan duduk bersila dan bersiap untuk memulai pelatihannya. Dalam sekejap, api hijau giok pun melonjak dan meningkatkan perlindungan di tubuh Xiaoyan. Begitu Xiaoyan memasuki mode pelatihan, energi murni di sekitarnya pun seketika terhisap dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Setiap kali gelombang energi masuk, api hijau giok secara alami akan langsung menghilangkan racun api yang terkandung di dalamnya. Sehingga energi yang diserap oleh Xiaoyan sepenuhnya murni dan tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Hanya dalam waktu singkat, efektivitas yang Xiaoyan rasakan benar-benar sebanding dengan hasil pelatihannya selama beberapa hari.
Jika seseorang mampu menghilangkan semua racun api yang ada di tempat ini, maka kekuatan klan tikus penelan emas jelas akan meningkat pesat. Sebelumnya, Xiaoyan mungkin cukup ragu kalau tempat ini dapat membantunya melakukan terobosan ke kelas Douzong. Namun setelah merasakannya secara langsung, sepertinya perkataan tetua Jinshi bukanlah omong kosong belaka. Pada saat ini tubuh Xiaoyan benar-benar telah diselimuti aliran energi merah darah yang terus mengalir tanpa henti. Di samping itu, Xiaoyan juga tidak perlu merasa cemas ketika menyerap energi tersebut sebanyak mungkin. Mengingat racun api yang sangat ditakuti semua orang sama sekali tak menimbulkan ancaman baginya. Dengan kecepatan penyerapan serta pasokan energi yang tidak terbatas, kini hanya masalah waktu sebelum Xiaoyan benar-benar menerobos ke kelas Douzong. Selama proses ini berlangsung, Xiaoyan benar-benar mengabaikan situasi di sekitarnya. Tak terasa 10 hari pun telah berlalu sejak Xiaoyan memulai pelatihannya itu. Menurut perkiraan Xiaoyan, kemungkinan dia telah berhasil mencapai puncak Do Huang. Meskipun belum ada tanda-tanda terobosan, tetapi kekuatannya saat ini sudah meningkat 2-3 kali lipat dari sebelum dia memasuki kolam darah tersebut. Di tengah pelatihan itu, Xiaoyan tiba-tiba terbangun ketika menyadari ada sebuah pergerakan lain di dalam tubuhnya. Setelah diperiksa, ternyata tubuh ilusi 3000 petir yang tersimpan di dalam lautan spiritual juga ikut menyerap energi merah darah di tempat tersebut. Kejadian ini jelas membuat Xiaoyan cukup terkejut. Siapa sangka energi murni yang melimpah ini ternyata juga bisa digunakan untuk memperkuat jiwa. Sesaat kemudian Xiaoyan lalu mengeluarkan avatar 3000 petir untuk memeriksa sudah sejauh apa perkembangannya. Terlihat di sekujur tubuh avatar itu terdapat Fallen Heart Flame yang terus menyala dan menghapus semua racun api yang terserap masuk. Menurut Xiaoyan, jika dilihat dari perkembangan serta perlindungan yang diberikan Fallen Heart Flame, avatar ini seharusnya bisa mencapai tahap pengendalian dalam waktu dekat. Jika berita ini sampai ke telinga Pavilion Fenglei, takutnya orang-orang yang mempraktekkan teknik Do ini akan langsung mengalami syok berat, terutama bagi Fei Tian. Di masa lalu, Fei Tian bahkan membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk melatih avatar miliknya ke tahap pengendalian. Siapa sangka Xiaoyan mampu melakukannya 10 kali lebih cepat dari para ahli di Pavilion Fenglei tersebut. Berkah semacam ini tentu membuat Xiaoyan sontak dipenuhi kegembiraan. Sambil membiarkan avatar miliknya terus menyerap energi yang ada, Xiaoyan pun perlahan kembali memasuki mode pelatihan untuk mempercepat proses terobosannya. Selama Xiaoyan berhasil naik ke kelas Douzong, maka dia tidak perlu begitu takut jika harus berhadapan dengan Fei Tian untuk yang kedua kalinya. Selain itu, peluang Xiaoyan untuk memperbaiki pil tingkat 7 juga pasti akan meningkat secara signifikan. Dengan begitu, dia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungan seperti ketika memperbaiki pil penyatu jiwa tingkat 7 sebelumnya. Dengan kemampuan ini, Xiaoyan cukup percaya diri bahwa dia kemungkinan bisa memasuki peringkat 10 besar dalam kompetisi pil gathering nantinya. Segudang manfaat tersebut secara alami membuat Xiaoyan bertekad kalau dia tidak akan keluar dari tempat ini sebelum berhasil menerobos ke kelas Douzong. Singkat cerita, Xiaoyan pun akhirnya kembali tenggelam dalam mode pelatihannya. Waktu pun dengan cepat mengalir dan tak terasa Xiaoyan kini sudah menghabiskan lebih dari 2 bulan sejak dia memulai pelatihannya. Tetua Jinshi dan juga Tetua Jingu yang menunggu di luar pun mulai merasa cemas dan bertanya-tanya, apakah telah terjadi sesuatu terhadap Xiaoyan. Dengan adanya perlindungan api surgawi, seharusnya racun api tidak akan menimbulkan ancaman bagi Xiaoyan. Namun mereka berdua tetap merasa ragu mengingat kekuatan pemuda itu pada akhirnya hanya sebatas di kelas Do Huang saja. Selama kurun waktu ini, para ahli lain seperti Feng Qing'er sudah meninggalkan kolam tersebut cukup lama. Meskipun mereka hanya bisa berendam kurang lebih selama 5 hari, tetapi peningkatan yang mereka dapatkan tentu saja sangatlah efisien. Di sisi lain, Nalanian Ran juga sudah lama keluar dari kolam darah surgawi. Namun selama 2 bulan terakhir, dia masih berada di pegunungan mata surgawi untuk menunggu Xiaoyan. Akan tetapi karena Xiaoyan tak kunjung keluar, dia pun akhirnya terpaksa harus pergi meninggalkan wilayah tersebut. Setelah merenung sejenak, Tetua Jinshi pun memutuskan untuk memasuki kolam darah jika hari ini Xiaoyan masih belum juga menunjukkan pergerakan sedikit pun. Bagaimanapun dia sangat membutuhkan bantuan Xiaoyan untuk bisa menghilangkan racun api yang ada di dalam tubuhnya. Tepat sebelum mereka bertindak, suara gemuruh pun tiba-tiba terdengar dari arah kolam darah surgawi. Energi alam di seluruh area pegunungan pun sontak berkumpul dan terserap ke dalam kolam layaknya sebuah lubang hitam. Fenomena mengejutkan ini secara alami membuat para tetua terkejut bukan main, dan menduga kalau sepertinya hal tersebut disebabkan oleh Xiaoyan. Mungkinkah pemuda itu benar-benar mampu menerobos ke kelas Douzong semudah ini? Tetua Jinshi pun tampak sedikit tak percaya. Meskipun kolam darah memang memiliki efek ajaib untuk membantu melakukan terobosan, tetapi sebenarnya ini adalah pertama kalinya dia melihat ada seseorang yang berhasil melakukannya.
Jika berita ini menyebar, kemungkinan daya tarik kolam darah akan sangat melonjak. Selain itu, aktivitas yang ditimbulkan Xiaoyan sangatlah tidak biasa, bahkan sampai membuat seluruh area pegunungan ikut terguncang. Sepertinya para elit Dosong dalam radius 500 km akan merasakan gejolak energi ini. Beberapa saat kemudian, gelombang energi yang berkumpul pun akhirnya menunjukkan fluktuasi yang sangat kuat hingga membentuk sebuah pilar energi yang menembus langit. Di saat yang bersamaan, aura agung layaknya sebuah naga yang terbangun pun perlahan melonjak dari dasar kolam. Aura mendominasi ini bahkan sampai membuat ekspresi kedua tetua sedikit berubah. Menurut pengamatan mereka, aura tersebut jelas tidak kalah dengan beberapa elit Dosong biasa. Seperti yang dikatakan tetua Jinshi sebelumnya, para elit Dosong dalam radius 500 km pun sontak merasakan ada sebuah pergerakan besar yang terjadi di pegunungan mata surgawi. Mereka menduga sepertinya ada salah satu anggota klan tikus penelan emas yang berhasil menerobos ke kelas Dosong. Sementara itu, fluktuasi yang terjadi di kolam darah sepertinya telah mencapai kondisi puncak. Selang beberapa waktu, gelombang doki yang sangat kuat pun tiba-tiba melonjak dari dasar kolam, hingga membuat ruang dimensi di sekitar area pegunungan terbuka layaknya sedang terjadi sebuah pertempuran besar. Begitu gelombang doki tersebut menyebar, sosok pemuda berpakaian hitam pun perlahan muncul sembari melangkahkan kakinya di udara kosong. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya tampak seperti sebuah pedang yang mampu membelah langit. Setelah perjalanan yang begitu panjang, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menghancurkan batasan dan menjadi seorang elit Dosong sejati. Oke, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 101 part 2-nya. Dan untuk spoiler pembahasan selanjutnya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir and see you next time.